Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, ya, yang menjabat Gubernur Bank Sentral sejak zamannya Pak Jokowi juga mendadak mundur. Nah, saya curiga mundurnya Pak Peri ini memang banyak sekali variabelnya. Salah satunya yang saya dengar ya selentingan karena banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Peri Warjio ini selaku Gubernur Bank Sentral ya selalu diintervensi oleh ponakannya Pak Presiden yang sekarang sudah menjadi Deputi Gubernur. Rupiah hari ini tertekan lagi dan menembus kembali ke angka 18.000 per US dollar. Kita semakin dalam kondisi tidak menentu ya. Yang mengejutkan juga adalah hasil survei yang dilakukan oleh SMRC ya, Saiful Mujani Research ya, yang mana di situ dikatakan hasil risetnya yang saya yakin itu kredibel ya, tingkat approval rating atau tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo semakin merosot. Kalau cara kerja Presiden seperti ini ya, tingkat kepercayaan publik benar-benar merosot, dan itu sudah terbukti dalam sebuah hasil survei yang sudah dirilis oleh SMRC, di mana sekarang ya angka kepuasan publik kepada Presiden ya turun menjadi 51,1%. Kalau pemerintah menganggap ini adalah bukan problem serius, berarti memang ada masalah dengan cara bekerja, cara berpikir pemerintah yang tidak menerima ya masukan dan situasi yang berkembang di masyarakat. Jadi dari angka 51,1% ini terlihat dari sisi ekonomi jeblok, dari sisi demokrasi juga dipertanyakan, dari sisi penegakan hukum juga ya dipersoalkan oleh masyarakat. Iya, banyak yang mundur. Gubernur BI mundur, Wapres dicek ombak mau dimundurkan tapi nggak jadi karena pendukung Mas Wapres nauzubillah gede banget. Udah ya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang menemani dan menyapa seluruh penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai seluruh penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini yang paling menjadi topik perhatian adalah mundurnya secara tiba-tiba ya Gubernur Bank Sentral Peri Warjio ya dari kursinya. Saya sebenarnya nggak mau membahas ini dan juga memang saya nggak mau membahas ini sebenarnya, tapi saya mau komentari sedikit karena yang menyampaikan mundur itu adalah Mensesnek Prasetyo Hadi. Jadi saya nggak tertarik karena saya sudah nggak percaya, karena Prasetyo Hadi menurut saya adalah seorang pejabat yang tidak jujur dalam memberikan pernyataan. Dan itu sikap saya nggak percaya lagi dengan apapun yang diumumkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Nah, jadi dia mengatakan hari Minggu Peri Warjio mengatakan mengirim surat pernyataan mundur. Sebenarnya sih menurut saya ya, menurut keyakinan saya sebenarnya ini disuruh mundur. Tapi itu menurut dugaan saya ya, bahwa formilnya memang ada surat pengunduran diri itu iya. Nah ini kan kita tiba-tiba ada semacam tradisi baru nih, banyak yang mundur nih pejabat. Selama ini kan jarang ya pejabat Indonesia yang mau mundur dari jabatan atau kursi empuknya. Nah ini kayaknya di era Pak Prabowo ini aja ya sudah 3 orang yang mundur. Satu mundur, yang pertama yang kontroversi adalah Kepala BGN yang baru, Nani SDyang, ya, yang katanya namanya masuk dalam 47 nama yang diajukan oleh tersangka mantan Wakil Kepala BGN, Pak Sony, namanya masuk. Tapi Bu Nani ini mundur karena alasan kesehatan, konon katanya begitu. Dan saya curiga ini sebenarnya juga disuruh mundur. Nah berikutnya adalah tiba-tiba Jampitsus atau mantan Jampitsus juga mundur karena memang sudah kasusnya sudah masuk ke ranah penyidikan dan sudah berstatus tersangka. Tiba-tiba tadi pagi kita heboh, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ya, yang menjabat Gubernur Bank Sentral sejak zamannya Pak Jokowi juga mendadak mundur. Nah saya curiga mundurnya Pak Peri ini memang banyak sekali variabelnya. Salah satunya yang saya dengar ya selentingan karena
banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Peri Warjio ini selaku Gubernur Bank Sentral ya selalu diintervensi oleh ponakannya Pak Presiden yang sekarang sudah menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Iwandono. Nah, apa karena nggak nyaman, daripada bikin nggak nyaman dan juga mungkin daripada mengganggu hubungan antara pemerintah dengan otoritas moneter, ya kan di situ ada keponakannya Presiden, ya makanya ya udah deh Pak Peri mundur aja, mungkin begitu jalan ceritanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Panggung belakangnya seperti apa kita nggak ada yang tahu. Panggung depannya seolah-olah seperti disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi ya, itu mengundurkan diri karena alasan pribadi ya. Alasan pribadi. Dan akibatnya apa? Rupiah hari ini tertekan lagi dan menembus kembali ke angka 18.000 per US dollar. Dan kita nggak tahu pada saat tapping ini saya belum ngecek ya berapa indeks harga saham gabungan ya ditutup pada hari Senin ini. Apakah juga kembali di bawah 6.000 atau masih stabil? Saya belum cek. Tetapi yang pasti ya kita semakin dalam kondisi tidak menentu ya. Yang mengejutkan juga adalah hasil survei yang dilakukan oleh SMRC ya, Saiful Mujani Research ya, yang mana di situ dikatakan hasil risetnya yang saya yakin itu kredibel ya, tingkat approval rating atau tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo semakin merosot. Dan ini sesuai dugaan saya dalam beberapa episode Ruang Konsensus sebelumnya. Saya sudah menduga kalau cara kerja presiden seperti ini ya, tingkat kepercayaan publik benar-benar merosot, dan itu sudah terbukti dalam sebuah hasil survei yang sudah dirilis oleh SMRC, di mana sekarang ya angka kepuasan publik kepada presiden ya turun menjadi 51,1%. Ini adalah hal yang serius ya. Tingkat kepercayaan publik masyarakat yang dalam waktu 1 tahun atau lebih kurang 9 bulan ya, dari 80 dari November 2025 ya, itu masih di 81,1% ya tingkat approval rating presiden yes, setelah setahun bekerja. Tetapi setelah 9 bulan ya ternyata penurunannya itu memang penurunannya mulai terasa dari Maret 2026 menjadi 70, kemudian sekitar Juni menjadi 60, nah sekarang menjadi 51%. Apa yang terjadi? Kenapa presiden cara kerjanya tidak dipercaya publik secara hampir mayoritas? Ini adalah problem serius. Kalau pemerintah menganggap ini adalah bukan problem serius, berarti memang ada masalah dengan cara bekerja, cara berpikir pemerintah yang tidak menerima ya masukan dan situasi yang berkembang di masyarakat. Ini jelas bukan hal yang sederhana ya. Ketika pemerintah asik dengan dirinya sendiri ya, tidak peduli dengan apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat ya. Ini lama-lama ya bisa jadi kalau misalnya kemudian dibikin lagi survei sekitar 3 bulan ke depan, bisa jadi angkanya sudah menembus ya di bawah 55%, di bawah 45%. Dan ini adalah situasi yang paling mengkhawatirkan ketika seorang presiden yang baru menjabat 2 tahun ya mewarisi sebuah tingkat kepercayaan publik yang tinggi dari rezim sebelumnya, dari pemerintahan Pak Jokowi Maruf ya kan, karena ini adalah pasangan yang di-endorse juga oleh Presiden Jokowi. Tiba-tiba dari begitu tingginya tingkat kepercayaan publik karena salah kerja, salah dalam memanage negara ya kan, salah dalam menempatkan pejabat-pejabat publik di kabinet ya, ini kemudian mendatangkan reaksi pasar, reaksi dari masyarakat yang tercermin dari hasil survei approval rating Presiden Prabowo yang hari ini tersisa cuma 51,1%. Kalau tidak segera berbenah ya, baik dengan melakukan semacam reshuffle, membentuk zakon kabinet, memperkecil jumlah kursi yang ada di kabinet ya, saya yakin masih ada harapan untuk pemerintah bisa bekerja maksimal ya, menjalankan tugasnya.
Kalau kemudian proyek-proyek atau program-program populis yang selama ini menjadi andalan presiden itu tetap dijalankan seperti program makan bergizi gratis ya atau koperasi desa, tetapi secara bertahap, tidak lagi ya dengan semangat yang seperti sekarang. Harus dalam waktu segera 80 jutaan penerima manfaat dari program makan bergizi gratis itu harus merasakannya. Akibatnya apa? Ya, tidak saja ada salah kelola dalam implementasinya, juga ada potensi korupsi yang luar biasa besarnya. Terbukti dari kepala BGN yang pertama, Pak Dadan, hingga 2 orang wakil kepalanya ya menjadi tersangka sejak hampir sebulan yang lalu ya di Kejaksaan Agung. Ini tentu mencemaskan. Jika kemudian pemerintah masih menganggap ini hal yang remeh-temeh, berarti memang ada yang salah dengan pemerintah hari ini. Ya, kita sebagai pendukung Prabowo Gibran tentu prihatin karena kita juga ikut menanggung beban, ya, menanggung malu juga kepada diri kita loh. Orang yang kita pilih kok ternyata nggak bisa bekerja gitu loh. Ini kan perlu juga diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Apakah kemudian ya Pak Prabowo juga harus segera berkoordinasi kembali dengan Pak Jokowi demi ya untuk kepentingan rakyat. Ya, saya pikir dari sisi itu dulu saya akan sebagai permulaan dari monolog Ruang Konsensus hari ini ada semacam keprihatinan dari saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu ya, di mana kita mampu mengalahkan 2 kandidat lainnya dengan angka yang mutlak 58,8%. Tetapi tiba-tiba hari ini kita dikecewakan dengan tingkat approval rating atau tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo ya yang nyaris tergerus habis ya, lebih dari separuh. Itu bukan angka yang kecil ya. Artinya apa ya? Jangan-jangan kita kembali seperti senjata makan tuan. Kita hanya selama ini menganggap omon-omon tuh semuanya sebagai candaan. Itu kan omon-omon kan yang mengistilahkan dari Pak Presiden sendiri. Omon-omon. Nah, jangan-jangan Pak Prabowo benar omon-omon. Nah, kita tidak ingin itu menjadi label yang mengkristal di masyarakat bahwa presiden kita omon-omon. Kita ingin membantah itu, tapi juga presiden harus melakukan pembenahan-pembenahan yang real. Ya, jangan lindungi lagi pertemanan, perkoncoan yang tidak perlu. Jadi dari angka 51,1% ini terlihat dari sisi ekonomi jeblok, dari sisi demokrasi juga dipertanyakan, dari sisi penegakan hukum juga ya dipersoalkan oleh masyarakat karena ada tebang pilih di sini. Dimana kalau konco, pembisik atau orang-orang dekat presiden, proses penegakan hukumnya seperti dalam kasus Jampitsus Febri Ardiansah tidak jelas. Tidak bisa ditutupi lagi Pak Presiden ya. Ini telanjang kok di era terbuka seperti sekarang ini. Sulit rasanya ya pemerintah untuk ngumpet-ngumpet atau berdiam-diam ya, benar-benar melihatkan sesuatu yang secara telanjang bahwa oh ya pemerintah ini memang kita terbiasa panggung depan dan panggung belakang itu berbeda. Jangan-jangan nanti kalau itu di underline sedemikian rupa bahwa memang pemerintah itu terbiasa melakukan 2 wajah. Wajah panggung depan ya, wajah Pak Presiden yang setiap hari, setiap minggu berpidato nggak karu-karuan. Yang isi pidatonya kalau nggak salah itu mulu yang diulang-ulang. Ya kita kan nggak butuh presiden yang suka berpidato. Kita butuh presiden yang bisa berbicara sedikit tapi banyak kerja. Ya, benar-benar membuat eksekusi ya yang berkualitas untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan golongan dan kelompoknya saja. Ya, kita butuh presiden dan kabinet yang benar-benar ya banyak turun ke masyarakat, ya, bahwa kita nggak baik-baik saja di tengah situasi global juga yang tidak baik-baik saja, itu kan urusan yang sudah sudah ada bidang-bidang yang menanganinya, ya. Karena itu saya pikir ya mari perbaikilah secepatnya, sesegera mungkin.
Jika Agustus ini memang akan ada reshuffle kabinet ya, Agustus depan maksudnya ya, ya Pak Prabowo jangan suka-suka untuk melakukan reshuffle kabinet, tapi ya dengan cara membentuk kabinet yang benar-benar zakon, kabinet yang benar-benar profesional. Berani nggak, mampu nggak Pak Prabowo? Saya meragukan karena koalisi yang dibangun sekarang, koalisi merah putih atau kabinet merah putih ini adalah kabinet yang azasnya gotong royong. Jadi semua orang ada di situ, semua partai ada di sana, sehingga ya sulit ya kapal besar ini bergerak cepat karena harus memperhatikan, mempertimbangkan ya seluruh anggota koalisi. Ya, istilahnya Pak Prabowo ini main aman. Kenapa mau main aman? Karena menunggu periode kedua akan dipilih lagi. Jadi masih cari-cari muka gimana kita masih bisa selamat, bisa dianggap baik oleh rakyat Indonesia. Nggak bisa begitu Pak Prabowo. Nggak bisa dengan filosofi main aman. Kita periode pertama main aman dulu, ya kan? Nggak bisa. Ya, main aman, nanti kita sikat pada periode kedua baru kita tegas, tang tung tang, sikat semuanya, perbaiki semuanya, ya. Karena kalau sudah di periode kedua baru akan melakukan main aman, tegas kepada seluruh anggota kabinetnya, ya. Nah, itu artinya ya Pak Prabowo nggak serius dalam mengelola negara, ya, gitu. Nah, itu adalah bentuk keprihatinan saya atas fenomena mundurnya Gubernur BI. Jadi saya lihat keseluruhannya lagi ke belakang. Ya, mundurnya Gubernur BI itu adalah sesuatu yang langka. Ya, saya nggak pernah mendengar sebelumnya. Saya bekerja sebagai wartawan dari zamannya Orde Baru. Ya, nggak pernah ada ya rejim otoritas moneter. Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Syaril Sabirin kemarin itu diganti karena terkait kasus pidana waktu itu, ya. Jadi baru kali ini ada Gubernur BI mendadak yang harusnya Pak Periwarjo itu sampai 2028 habis masa jabatannya, tapi di pertengahan 2026 harus mengundurkan diri sejak bagaimana BI bercapek-capek berlelah-lelah ya menjaga moneter kita, menjaga ruang fiskal kita, menjaga pertumbuhan ekonomi kita, menjaga rupiah kita, ya dengan segala dinamikanya tentunya. Dan kehadiran keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono sebagai deputi Gubernur Bank Indonesia, konon saya dengar ya semakin membuat Pak Periwarjo ya sulit dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Ya apalagi dengan ada rencana undang-undang ya di mana Gubernur BI ya tidak lagi memiliki otoritas yang independen seperti amanah Undang-Undang Bank Indonesia. Ya, hasil reformasi salah satunya yang paling monumental adalah ketika Bank Indonesia benar-benar independen dari pemerintah, dari eksekutif. Nah, ini yang sekarang rasanya dalam pelaksanaannya ya independensi Bank Indonesia ya dengan masuknya keponakan Presiden Thomas Djiwandono ya merusak independensi itu sendiri. Apakah prakteknya benar seperti itu? Ya hanya orang BI yang bisa menjawab, bukan saya. Semuanya orang sekarang kok rada-rada banyak yang takut dengan rejim ini, takut berbicara karena takut kegeser jabatannya dan seterusnya. Nah, yang juga menarik ingin saya komentari adalah di luar Bank Indonesia, di luar pengunduran diri ini adalah saya memberikan semacam apresiasi. Nah, kalau ini saya memberikan apresiasi ya kepada langkah yang diambil oleh Ketum PSI Kaisang Pangarep ya. Ini saya sih objektif aja. Kemarin kan saya kritisi PSI. Nah, kali ini saya memberikan apresiasi kepada langkah Ketua Umum PSI ya untuk mengumumkan bahwa dirinya akan ikut sebagai salah seorang calon legislatif pada Pemilu 2029 dengan dapilnya Dapil 5 Jawa Tengah. Ini keren. Itu baru paten Mas Kaisang ya. Saya pikir itu adalah langkah yang sangat cerdas ya, langkah yang sangat jitu. Jadi Mas Kaisang sebagai Ketua Umum memotivasi seluruh kadernya, seluruh eksponen dan fungsionaris di DPP PSI dan seluruh kader yang ada di daerah untuk berani memetakan wilayah masing-masing untuk persiapan pemilu 2029. Ya.
Sehingga ada daerah perang yang akan dilakonin menuju 2029 itu menjadi jelas. Nah kalau kita lihat untuk daerah yang dipilih oleh Ketum PSI, Dapil 5 Jateng, ya yang dianggap itu kandang banteng ya. Karakteristik dari Dapil 5 Jateng itu ada nama-nama besar di sana. Contoh di Dapil Jateng 5 itu ya, itu kalau nggak salah dapilnya jumlah pemilih di Jateng 5 itu sekitar 2,5 juta pemilih ya di 5 kabupaten kota. Ya kalau nggak salah ya, dari Boyolali, Klaten, Karangasem, ya, apalagi ya, pokoknya dari 5 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah dan Surakarta ya. Nah, Puan Maharani ya dari PDIP yang sekarang menjadi Ketua DPR itu adalah dapil yang sudah 4 kali periode barangkali ya dimenangkan oleh putri dari Ibu Mega itu. Jadi ini menarik, sebuah pertarungan akan dilakonin oleh Kaisang berhadapan dengan ya incumbentnya. Salah satunya adalah Puan Maharani ya dengan perolehan suara sekitar hampir 300.000 suara pada pemilu 2024 yang kemarin. Tapi kalau menurut hitungan-hitungan saya rasanya kalau Mas Kaisang fokus mengambil ceruk suaranya di Surakarta aja dengan dengan jumlah pemilihnya sekitar 350.000 suara di sana, ada 350.000 pemilih di sana ya. Kalau misalnya berasumsi ya sebagian besar dari pemilih di Solo atau Surakarta itu memilih Kaisang, saya pikir untuk Kaisang aja sudah pasti dapat 1 kursi. Nah kalau seluruh Jawa Tengah itu seluruh Dapil Jateng 5 itu ya 2,5 juta. Saya pikir kalau ingin membuat rekor ya, baik di Boyolali, baik di Surakarta, baik di Klaten misalnya, atau di Wonogiri misalnya ya, itu Kaisang mendapatkan suaranya 450.000, itu baru keren. Artinya pecah rekor. Artinya memang Kaisang benar disukai oleh pemilih Jateng 5. Ya. Nah, bagaimana cara ini bisa memotivasi kader-kader PSI yang lainnya? Nah, dari sekarang seluruh orang yang berminat untuk mengabdikan dirinya menjadi politisi di partai gajah ini ya, saya pikir ya bagi Anda yang sudah bergabung, apalagi Anda yang pengurus di DPP atau di DPD, Anda juga harus menyatakan dengan segera, membuat semacam usulan kepada DPP bahwa saya maju di dapil ini dan Anda umumkan. Sehingga orang-orang yang punya nama di PSI dari awal sudah bisa melakukan tugas-tugas dirinya untuk memperkenalkan dirinya ke dapil masing-masing dari sekarang. Ya, Anda harus mulai memperkenalkan diri, Anda harus sering ke dapil, menyapa masyarakat, ya, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga ketika musim pemilu, ya, nama Anda itu memang sudah dikenal sebagai orang yang sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat dari PSI. Jangan Anda muncul sebagai caleg, sebagai calon legislatif untuk tingkat nasional, ya, ketika sudah menjelang hari H atau setahun sebelum pemilu. Itu strategi yang salah. Apalagi PSI adalah partai yang sudah 2 kali pemilu gagal masuk ke Senayan. Ini adalah kesempatan. Gunakan semacam sentimen-sentimen positif karena PSI mentornya adalah Pak Jokowi, ya kan? Gunakan sentimen-sentimen itu. Anda dari sekarang sama seperti ketum PSI Kaisang, Anda harus umumkan dari sekarang. Misalnya siapa yang ketua harian PSI misalnya Ahmad Ali, dia juga harus deklarasi bahwa saya akan maju di dapil Sulawesi Tengah kah atau Sulawesi Selatan, dapil berapa, silakan Anda harus umumkan juga dari sekarang. Sehingga kemudian kelihatan oleh masyarakat bahwa seluruh eksponen PSI memang bersiap dari awal
untuk memenangkan pemilu. Kaisang sudah memberikan contoh, seluruh eksponennya, termasuk juga siapa? Sahabat saya Bestari Barus. Bestari Barus juga jangan keluar-keluar juga. Nah, menarik juga yang saya dengar Bestari Barus katanya juga sudah mendaftarkan diri untuk menjadi caleg DPR RI di Jakarta 1. Nah, kepada eksponen yang lain, misalnya bendaharanya Ibu Fenty juga harus menyatakan ikut juga mendaftarkan diri sebagai caleg, atau tokoh-tokoh yang hebat. Nah, saya harapkan ya kader PSI yang pada pemilu 2024 kemarin meraih 1 kursi, tapi karena PSI tidak lolos parliamentary threshold seperti Ade Armando, saya berharap itu dipulihkan lagi namanya sehingga dia bisa ikut lagi berkontestasi sebagai caleg PSI untuk Jakarta. Kemarin Ade Armando itu dapat kursi sebenarnya karena raihan suaranya ya sudah bisa dihargai dengan 1 kursi untuk DPR RI. Teman, karena PSI gagal menembus batas parliamentary threshold 4%, ya suara Ade Armando angus. Nah, jadi orang-orang seperti Ade Armando, Grace Natali, ya siapa lagi yang tokoh-tokoh PSI lah, Kaisang, Raja Juli, Anda harus deklarasi dari sekarang bahwa Anda akan nyalek di mana. Ketua Umum Partai Golkar aja, Bahlil Lahadalia, sudah deklarasi, saya nggak mau ikut pilpres, saya nyalek lagi di Papua. Sudah bilang begitu Pak Bahlil. Ya, pada Pak Bahlil itu ketua umum Golkar loh. Ya, sudah menyatakan bahwa siap nyalek di Papua di kampung halamannya. Seperti dulu lagi. Ya kan? Nah, jadi kepada seluruh teman-teman PSI, jika Anda memang serius membangun partai ini untuk masuk ke Senayan, dari sekarang ikuti jejak langkah Kaisang. Kalian pastikan kalian akan menjadi caleg dari dapil mana, ya, Anda kuasain daerah, ya, Anda kemudian bikin mappingnya, siapa lawan yang tangguh dari partai mana saja, ya, baru itu ada peluang Anda untuk bisa masuk Senayan. Mapping itu wajib Anda kuasai, bagaimana Anda sebagai pendatang yang akan mengambil kursi orang. PSI sebagai partai baru, logikanya adalah benar-benar ada seorang petarung. Anda akan mengambil kursi orang yang sekarang sudah bercokol di Senayan. Misalnya kayak Kaisang. Kaisang berarti harus mengambil kursi Puan kah, mengambil kursi Arya Bima kah, mengambil kursi Didi Haryadi kah, misalnya mengambil kursi Budi Jiwandono kah dari Gerindra. Artinya Anda harus merampas kursi. Nah, kalau Anda ingin merampas kursi dari anggota-anggota DPR RI yang sekarang di periode ini masih menjabat, Anda harus bertempur dari sekarang, mendeklarasikan dulu lebih awal seperti yang dilakukan oleh Kaisang ini. Ya. Dan DPP harus memfasilitasi anggota-anggotanya yang ingin segera mengumumkan dirinya untuk bertarung di mana. Jangan hanya sekedar mengumumkan diri bahwa saya sudah terdaftar sebagai caleg di dapil Jabar 1 dari PSI. Tapi nggak turun ke lapangan, nggak memperkenalkan diri ke lapangan, nggak membentuk tim sukses yang membuat agenda panjang dari 2026 sampai 2027, 2028. Ya sama aja bohong. Begitu juga yang dilakukan oleh Kaisang. Kalau hanya sekedar mendeklarasikan diri tapi tidak menyapa masyarakat di Jawa Tengah 5, ya kan? Tidak turun ke masyarakat, tidak sering melakukan kegiatan-kegiatan, ya, ada exposure-nya, ada umbul-umbulnya, ya kan, yang dipasang, ya, lewat kegiatan-kegiatan, ya, Anda juga nggak akan dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah 5, ya. Tapi bagi saya itu layak diapresiasi. Itu adalah sebuah terobosan. Nah, bagi saya sesuatu yang positif, ya, harus kita dukung, harus kita apresiasi. Itu adalah langkah taktis dan langkah cerdas. Ya, berani mengumumkan saya akan nyalek di Jateng 5. Wah, luar biasa. Saya nggak peduli apakah dianggap itu kandang banteng, karena kan masalah kandang banteng atau kandang gajah kan siapa yang paling kuat suaranya aja itu yang akan laku. Jika memang PSI bertekad merubah stigma Jawa Tengah dari kandang banteng menjadi kandang gajah, ya kalian kerja keras, jangan hanya cuap-cuap, jangan hanya koar-koar. Tempurnya di lapangan, di darat,
ya kan? Nah, dilengkapi dengan pasukan udara, ya, main di sosmed, ya kan? Main di podcast, ya kan? Dan seterusnya. Itu aja monolog Ruang Konsensus hari ini. Satu, bentuk keprihatinan saya atas kondisi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo yang makin merosot, dan kedua juga apresiasi saya kepada apa yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP PSI yang berani mendeklarasikan diri siap head to head dengan orang-orang yang sekarang memiliki kursi di Jawa Tengah 5. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sebelum saya menutup episode kali ini seperti biasa, untuk sehat selalulah minum wedang jahe ala Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, pahit, mantap untuk kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.